Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Cahyani. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Perkenalkan, nama saya Dini Anggini. Saya Mualia Kalina. Nama saya Muhammad Miftahudin. Nama saya Reza Sumari Janati. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti. Mahasiswa Ilmu Komunikasi sore semester 7 Universitas Juanda Bogor. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai semiotika struktural. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu atau metode analisis yang mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek, di mana semiotika ini adalah untuk menentukan makna pada objek tersebut. Nah, semiotika memandang berbagai komunikasi sosial sebagai fenomena bahasa. Dengan kata lain, bahasa dijadikan model dalam berbagai komunikasi sosial yang ditandai dengan kode-kode atau tanda dan juga memiliki makna. Nah, komunikasi sosial ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti semiotika struktural salah satunya. Semiotika struktural adalah semiotika yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa, baik itu bahasa verbal maupun bahasa nonverbal. Tanda yang bersifat verbal adalah tanda-tanda yang digunakan sebagai alat komunikasi dihasilkan oleh alat bicara. Misalnya, percakapan secara langsung bertatap muka, mendengarkan berita atau cerita, Interaksi guru atau dosen bersama murid atau mahasiswa saat kegiatan belajar mengajar, aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli. Adapun contoh semiotika struktural sebagai berikut. Aldi, ya makasih ya. Iya. Kita duduk dulu aja kali ya? Boleh. Sambil kita ngobrol. Kondisi barang gimana, Mas? Kondisi barang sih kayak masih baru sih. Baru nih? Pemakaian aja. Pemakaian. Lecet. Boleh dibuka ya? Boleh lihat lah dikit. Coba. Oke. Wih, mantep nih. Oh, ini masih aman semua kan ya? Masih full set juga kan? Kartu garansi juga masih ada. Ini Kartu garansi baru masih 4 ada? bulan. Kartu garansi masih ada kan? Oke. Ini setahun lah ya. Berarti 6 bulan lagi. Oh, masih ada garansi ya? 6 bulan lagi. Harga gimana nih? Kenapa? Langsung ke harga aja atau gimana nih? Ntar dulu, ini nggak ada minus kerusakan atau apa kan? Kayak nggak pernah kena air atau apa gitu, nggak pernah ada error kan? Nggak ada. Ini sebenarnya lecet-lecet biasa lah ya. Oh, Lecet-lecet biasa. Karena sisanya koper-koper aman kan ya? Masih aman. Kabel-kabel masih aman gitu. Ini ada di boxnya ya kan? Ya intinya semuanya masih aman lah ya. Aman. Oh iya, buat kesepakatan harga gimana nih? Kemarin kan Mas ngasih harga 4 juta tuh. Kemarin 4 juta. Nah, saya nego gimana? Itu belum dinego kan ya? Iya, Oke. itu harga dari Mas. Kita negoin aja boleh lah, potong dikit lagi lah. 3,5 deh gimana? 3,5 ya? Iya. Naikin dikit lah. Naikin dikit? Iya, boleh lah. 36 paling ya? 36, Gimana? boleh, angkut. Langsung nih. Boleh, 36 deal. Bener. Ya, 36 ya? 36 ambil. Bener ya? Oke. Yaudah 36 Bener ya? Yaudah. Saya transfer ya? Bungkus ya? Oke, transfer ya? Oke, aman. Oke. Yaudah, saya transfer ya? Oke, transfer. Mas, udah di transfer ya? Oke. Aman ya? Sesuai nominal? 36. Oke. Siap. Oke, jadi kita deal ya? Deal. Oke, sip. Yaudah, Deal dulu. deal ya? Oke. Deal ya. Saya mau langsung pamit kali ya? Langsung pamit ya? Iya, soalnya saya juga habis, ini ada urusan. Ada urusan lagi. Langsung saya bawa ya? Boleh dibawa aja, diambil. Oke, Siap, enggak. Oke, makasih ya. Sama. Ya. Ya. Thank you. Mas. Ya. Dalam video tersebut, terlihat bahwa saya ingin bertemu dengan calon pembeli. Dalam kegiatan jual beli, terdapat istilah COD yaitu Cash on Delivery, yang dimana sebelumnya sudah janjian di tempat yang sudah dijanjikan terlebih dahulu, juga beserta jamnya. Dengan nominal harga yang sudah diajukan oleh penjual yaitu saya, beserta dengan membawa barang yang akan dibeli oleh calon pembeli. Untuk dapat dilihat langsung spesifikasi keadaan barang yang akan dibeli, juga kondisi real yang akan kesepakatan kedua belah pihak bahwasannya barang dan harga yang diajukan sesuai. Jika memang sesuai, maka olehnya akan langsung dibeli lalu dibawanya. Hal ini didukung oleh teori Roland Barthes
yang dimana ia membagi dua macam tingkatan pertanda, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Dari sini saya memakai dalam tingkatan denotasinya, yaitu tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan dan pertanda pada realitas menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan pasti. Begitu. Sekian, terima kasih. Seseorang yang mengacungkan jempolnya sebagai tanda hebat atau bagus. Pada contoh semiotik struktural, seseorang yang mengacungkan jempolnya untuk menunjukkan sesuatu yang hebat atau bagus tersebut dapat dikaitkan dengan teori Ferdinand de Saussure. Menurut Ferdinand de Saussure, masyarakat dalam proses interaksinya memproduksi berbagai macam tanda, dan dia membagi tanda menjadi signifier atau penanda adalah yang berupa tanda objek fisik. Signified atau petanda yaitu makna atau nilai yang terkandung di dalamnya. Maka, jempol yang diacukan itu sebagai penanda, karena jempol ini sebagai tanda objek fisiknya. Petandanya, yaitu jempol yang diacungkan memiliki makna atau nilai yang berarti sebagai tanda hebat atau bagus. Seseorang menggelengkan kepalanya sebagai tanda tidak setuju terhadap sesuatu. Contoh semiotik struktural, kepala yang digelengkan sebagai tanda tidak setuju pun bisa dikaitkan dengan teori Ferdinand de Saussure, karena ada relasi antara signifier dan signifiednya, di mana kepala yang digelengkan tersebut sebagai signifier atau penandanya, dan signifiednya atau petanda makna di balik kepala yang digelengkan itu artinya menunjukkan arti tidak setuju terhadap sesuatu. Yang pertama, di sini saya gambarkan di mana seseorang yang sedang pulang bekerja dan langsung mengikuti jam perkuliahan secara online. Bisa terlihat bahwa seseorang di dalam contoh video ini menguap bahkan terlihat menahan ngantuk. Menurut teori Saussure-nya, tanda menguap terus-menerus ini bisa dikatakan bahwa mungkin badan terlalu lelah sehabis seharian bekerja. Maka tanda yang dimunculkan dari kelelahan atau mengantuk tersebut adalah dengan menguap. Kemudian contoh yang kedua masih dengan konsep teori yang dianut oleh Saussure yang dinamakan parole, di mana penggunaan bahasanya terkadang tidak lagi menggunakan kaidah yang berlaku. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita pergi ke tempat warung makan, kemudian ngomong, "Bu, es teh." Nah, pemilik warung makan pasti sudah paham kalau kita pesan es teh 1 gelas. Meskipun kita tidak menggunakan bahasa formal seperti, "Bu, pesan es teh 1 gelas ya." Pimpinan, kami interupsi, menyampaikan pimpinan. ucapan terima kasih kepada yang terhormat, para anggota Dewan dan hadirin sekalian, atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin Saya minta sidang waktu Dewan, pimpinan kami interupsi. perkenankan kami menutup rapat paripurna. Pimpinan, saya minta dengan waktu. ucapan, Pimpinan, mohon maaf, saya minta Birabbil waktu. Alamin. Wassalamualaikum Pimpinan, saya warahmatullahi A432, wabarakatuh. pimpinan. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam video tersebut, terlihat bahwa saya menganggukkan kepala sebagai tanda memahami sesuatu dari yang saya lihat. Dengan menganggukkan kepala, sebagai bentuk pemahaman tanpa mengatakan sepatah kata pun. Hal ini didukung oleh teori dari C.S. Peirce, di mana ia mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning, yang terdiri dari 3 elemen utama, yakni tanda, objek, dan interpretan. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau merepresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda menurut Peirce terdiri dari simbol atau tanda yang muncul dari kesepakatan, icon atau tanda yang muncul dari perwakilan fisik, dan indeks atau tanda yang muncul dari hubungan sebab akibat.
Sedangkan acuan tanda ini disebut objek. Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk oleh tanda itu sendiri. Lalu pada saat saya menyaksikan berita, ada opini yang langsung saya buat berdasarkan berita yang saya tonton. Di sini bisa dikaitkan dengan teori dari Roland Barthes, di mana ia mengembangkan semiotika menjadi 2 tingkatan pertanda. Ada denotasi dan konotasi. Di sini saya spesifik pada konotasi, di mana tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti. Roland Barthes meneruskan pemikiran Saussure tersebut dengan menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya. Di sini interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya spesifik pada konotasi, di mana makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal. Dari video itu, kesimpulan yang saya ambil tidak hanya berdasar dari video yang saya tonton, tapi dari penerimaan dari sisi saya yang sudah mengetahui dan memahami orang yang ada atau terdapat di dalam video tersebut. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menampilkan 2 contoh semiotika struktural. Yang pertama, saya menempelkan kedua tangan seperti ini. Ini tanpa melalui bahasa, orang sudah tahu artinya. Bisa sebagai tanda terima kasih, tanda hormat. Kalau kita misalkan ke suatu minimarket atau bank, petugasnya pasti seperti ini kan di awal. Nah, ini yang dimaksud adalah tanda semiotika struktural. Sebagai jika diwujudkan dalam suatu kata-kata, ini adalah ungkapan terima kasih, kesapaan, dan lain sebagainya. Tanda yang kedua adalah saya mengepalkan tangan dan mengangkatnya. Tanpa perlu melalui kata-kata atau sebuah deskripsi, orang sudah tahu bahwa ini adalah arti tanda dukungan atau semangat kepada orang lain. Inilah yang dimaksud dengan semiotika struktural. Semangat. Terima kasih. Itulah contoh semiotika struktural yang dapat kita perhatikan dan dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Seperti di 2 video sebelumnya yang saya contohkan semiotika struktural. Nah, saya mempraktekkan yang pertama adalah tangan seperti ini, telapak tangan menghadap ke depan dan diangkatkan dengan kondisi saya ada di kafe. Nah,
simbol ini, kode ini mempunyai makna bahwa kita membutuhkan pertolongan kepada waiters untuk menghampiri kita. Nah, di restoran maupun di kafe dimanapun, tangan seperti itu otomatis orang di sekitar kita memahami bahwa kita sedang memanggil waiters ataupun membutuhkan waiters untuk menghampiri kita, memesan makanan, contohnya seperti itu. Jadi saya mengartikan bahwa simbol seperti ini termasuk semiotika struktural yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Inilah simbol yang kita pahami dalam semiotika struktural, dan orang pun akan memahami tanpa kita deskripsikan ataupun tanpa kita ucapkan dengan bahasa. Inilah simbol yang kita praktekkan, salah satunya dari semiotika struktural. Nah, tidak hanya seperti ini, di semiotika struktural saya mempraktekkan satu video lagi yang memaknai simbol seperti ini. Maknanya tentu tanpa diberitahu pun orang-orang akan memahami apa maksud dari sini. Bisa jangan berisik ataupun jangan bilang sama siapa-siapa. Nah, di contoh kedua saya mempraktekkan gerakan seperti ini atau makna dan kode seperti ini yang sedang saya bicarakan kepada teman saya, lawan bicara saya atau lawan komunikasi saya, tanpa saya memberitahu pun maksud dari apa kode seperti ini, maka teman saya memahami apa maksud saya. Maksud saya adalah tidak dibicarakan kepada orang lain, jadi cukup saja hanya kita berdua. Nah, inilah bisa disebut dengan semiotika struktural. Ini termasuk semiotika struktural. Itulah dua contoh semiotika struktural yang saya bisa berikan, dan sebetulnya banyak sekali contoh-contoh semiotika struktural yang lainnya yang tanpa kita sadari kita sudah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh semiotika struktural sebagai berikut. Jeritan. Jeritan biasanya menandakan seseorang sedang merasa kesakitan atau membutuhkan pertolongan. Seperti contoh, ketika seseorang sedang berjalan, lalu tanpa sengaja kakinya tersandung sesuatu, dan secara refleks, tubuh dia pasti mengeluarkan reaksi kesakitan dengan berteriak atau meminta tolong. Reaksi ini menandakan bahwa seseorang sedang merasa kesakitan atau membutuhkan pertolongan orang lain. 2. Tepuk tangan. Tepuk tangan biasanya menandakan seseorang sedang merasa senang atau kagum dengan apa yang sudah ia saksikan. Misal, ketika seseorang sedang menonton konser atau menonton sebuah penampilan dan dia senang dan dia kagum akan penampilan tersebut, maka secara refleks dia akan tepuk tangan sebagai wujud apresiasi terhadap penampilan yang sudah dia saksikan. 3. Menundukkan badan saat melewati orang. Tanpa diucapkan dengan kata-kata, hal ini menjelaskan bahwa seseorang tersebut sedang bermisi secara sopan. Contoh tersebut dianalisis menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce. Menurut Peirce, semiotik terdiri dari 3 elemen, yakni tanda, acuan, dan penggunaan tanda. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau merepresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda menurut Peirce terdiri dari simbol atau tanda yang muncul dari kesepakatan, icon atau tanda yang muncul dari perwakilan fisik, dan indeks atau tanda yang muncul dari hubungan sebab akibat. Sedangkan acuan tanda ini disebut objek. Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. Pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Adapun contoh semiotika struktural sebagai berikut. Bersalaman. Rahma, aku boleh gabung di kelompok kamu nggak? Boleh dong, kebetulan kita lagi kurang 1 orang sih. Oke, kalau itu kamu resmi ya masuk kelompok aku. Oke. Batu kecil. Ini sih kak, saya mau lewat.
Silahkan. Terima kasih. Nah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai semiotika struktural yang terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian contoh tersebut akan saya analisa menggunakan teori dari Ferdinand de Saussure. Semiotika menurut Saussure adalah kajian mengenai tanda dalam kehidupan sosial, mencakup apa saja tanda tersebut dan hukum apa saja yang mengatur terbentuknya tanda tersebut. Saussure menyebut studi semiotik sebagai semiologi yang merupakan sebuah ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di tengah masyarakat. Selama perbuatan dan tingkah laku manusia membawa makna, atau selama berfungsi sebagai tanda, harus ada latar belakang di dalam makna tersebut. Dalam teori semiotika Ferdinand de Saussure, yang menjadi kajian adalah analisa terhadap sistematika struktur, bahasa, dan sistem tanda lainnya sebagai sebuah fenomena sosial. Konsep semiotika menurut Saussure ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada tanda. Tanda itu adalah manifestasi secara konkret. Kemudian yang kedua adalah penanda. Penanda adalah bentuk fisik yang bisa dilihat, didengar, disentuh, dicium, dan dirasakan oleh panca indera manusia. Kemudian yang ketiga adalah petanda. Petanda adalah konsep mental yang terkait dalam sebuah tanda. Baik, sebelumnya mari kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ini aku mau ngasih tugas yang kemarin Bapak kasih. Siap, Pak. Saya periksa dulu ya. Iya, Pak. Silakan duduk. Kemarin tugasnya adalah tentang bagaimana menyusun tentang kalor ya, tentang panas. Aku periksa dulu. Udah bagus, nah kamu tinggal memperbaiki, perbanyak, mudah-mudahan kamu akan lebih bagus lagi. Terus jangan lupa sering belajar, sering berkonsultasi, banyak baca. Itu yang paling penting. Jadi hari ini kita capek, di suatu saat kamu akan mendapatkan hasil dari capeknya. Saja deh Bapak ya. Bapak tanda tangan dulu. Ya, masih ya. Oke, silakan. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk contoh pertama, pada scene ini yang menjadi tanda adalah seorang siswa perempuan yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Penandanya adalah siswa perempuan yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian petandanya adalah siswa tersebut meminta izin masuk ke ruang guru dengan cara yang sopan, yaitu dengan cara mengetuk pintu dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Setelah salam tersebut dijawab, baru siswa tersebut masuk ke dalam ruangan. Kemudian contoh kedua, pada scene ini yang menjadi tanda adalah seorang siswa perempuan yang mencium tangan gurunya. Penandanya adalah siswa perempuan yang mencium tangan gurunya. Petandanya adalah siswa tersebut menunjukkan sikap sopan dan hormat terhadap gurunya dengan cara mencium tangan gurunya tersebut. Terima kasih. Itulah contoh semiotika struktural yang dapat kita perhatikan dan dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Kita sama-sama mempelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!